Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Ramadan dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Ya baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori kepribadian menurut Carl Gustav Jung dan Sigmund Freud, di mana penjelasan ini merupakan atau pembahasan ini merupakan salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah teori-teori kepribadian. Ya baik, pertama saya akan membahas tentang teori Carl Gustav Jung, di mana pembahasan pertama kita akan membahas tentang biografi dari Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung adalah seorang psikolog dan psikiater yang berasal dari Swiss, yang lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Kassel, Thurgau, Swiss, dan beliau meninggal pada tanggal 6 Juni 1961 di Zurich, Swiss. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling sangat berpengaruh pada bidang dalam sejarah psikologi dan psikiatri, terutama dalam pengembangan psikologi analitis dan psikologi analitik. Jung mengambil pendidikan kedokteran di Universitas Basel, di mana ia mendalami studi neurologi. Selama masa studinya, ia sangat tertarik pada bidang psikologi dan akhirnya memutuskan untuk mendalami ketertarikannya itu dengan mengejar mimpinya di bidang psikologi. Setelah lulus, Jung bekerja di rumah sakit di Zurich dan kemudian memulai praktik pribadi sebagai psikiater. Selama masa ini ia mulai mengembangkan teori-teori psikologi yang berbeda dari pandangan Sigmund Freud, di mana yang kemudian menjadi psikologi yang kemudian menjadi landasan bagi psikologi modern, yang kemudian menjadi landasan di bidang psikologi analitis. Carl Jung adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam psikologi modern, dan konsep-konsepnya masih menjadi dasar bagi banyak aliran psikologi kontemporer, terutama dalam psikologi analitis. Karyanya juga mempengaruhi bidang psikiatri dan ilmu sosial. Ya baik, kemudian selanjutnya yaitu tentang konsep dasar dari teori Carl Gustav Jung, di mana ada beberapa konsep dasar yang dikemukakan oleh Carl Gustav Jung. Yang pertama yaitu ada introversi dan ekstroversi. Jung membagi manusia menjadi dua tipe kepribadian utama, yaitu introvert dan ekstrovert. Introvert cenderung merasakan dunia dalam diri mereka sendiri, lebih suka refleksi dan pemikiran dalam, sedangkan ekstrovert cenderung terlibat dengan dunia luar, lebih normal, lebih sosial, dan cenderung beraksi. Kemudian konsep yang kedua yang dikemukakan oleh Carl Gustav Jung yaitu fungsi kognitif, di mana Jung juga mengembangkan konsep 4 fungsi kognitif, yaitu perasaan, berpikir, intuisi, dan sensorik. Sikap orang memiliki preferensi yang berbeda terhadap fungsi-fungsi ini, dan ini membentuk bagian penting dan kepribadian mereka. Kemudian konsep yang ketiga yaitu kompleks,
Jung mengembangkan gagasan tentang kompleks, di mana adalah kelompok asosiasi ide, kemudian emosi dan ingatan yang berkaitan dengan satu topik tertentu. Jadi kompleks bisa menjadi positif atau negatif dan mempengaruhi perilaku seseorang. Kemudian konsep yang terakhir atau konsep yang keempat yaitu analisis mimpi. Jung sangat tertarik pada analisis mimpi dan percaya bahwa mimpi adalah jendela ke dalam ketidaksadaran kita. Ia menggunakan interpretasi mimpi sebagai alat untuk memahami ketidaksadaran kolektif dan dinamika individu. Selanjutnya yaitu tentang struktur kepribadian menurut Carl Gustav Jung, di mana ada beberapa juga struktur dari kepribadian menurut Carl Gustav Jung. Yang pertama itu ada ego. Ego adalah pusat kesadaran individu. Ini adalah aspek kepribadian yang mengintegrasikan informasi dan mengintegrasikan informasi dari dunia luar dan dunia dalam. Kemudian yang kedua yaitu ada ketidaksadaran pribadi. Ketidaksadaran pribadi berisi pengalaman-pengalaman individu yang telah menjadi bagian dari sejarah hidup seseorang atau individu. Kemudian yang ketiga yaitu ada ketidaksadaran kolektif, di mana ketidaksadaran kolektif adalah lapisan lebih dalam ketidaksadaran yang berisi elemen-elemen universal yang terdapat dalam sejarah, mitos, simbolisme dan budaya yang dibagikan oleh seluruh umat manusia. Kemudian struktur yang keempat yaitu ada arketipe. Arketipe adalah pola dari simbol-simbol universal yang terdapat dalam berbagai budaya dan mitos. Kemudian struktur yang keempat atau yang terakhir yaitu ada fungsi kognitif. Dalam teori Jung ada 4 fungsi kognitif utama, yaitu perasaan, berpikir, intuisi, dan sensorik. Setiap orang cenderung memiliki preferensi tertentu terhadap satu atau lebih fungsi ini, dan ini membentuk bagian penting dari kepribadian mereka. Fungsi kognitif menggambarkan cara individu memproses informasi dan membuat keputusan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang pribadi sehat menurut Carl Gustav Jung. Ada beberapa juga pribadi sehat yang dikemukakan oleh Carl Gustav Jung. Yang pertama itu ada individuasi. Individu yang sehat mengejar proses individuasi. Mereka bekerja menuju integrasi aspek-aspek yang berbeda dalam diri mereka, termasuk aspek-aspek dalam ketidaksadaran mereka. Mereka mencapai keselarasan antara ego, ketidaksadaran pribadi, dan ketidaksadaran kolektif. Kemudian pribadi sehat menurut Jung yang kedua yaitu ada keseimbangan. Pribadi yang sehat mencapai keseimbangan antara fungsi-fungsi kognitif, yaitu perasaan, berpikir, intuisi, dan sensorik, dan mampu menggunakannya secara fleksibel dalam konteks. Kemudian pribadi selanjutnya yaitu ada penerimaan diri. Menerima dan memahami aspek-aspek yang berbeda dalam diri mereka, termasuk aspek-aspek yang mungkin dianggap sebagai sisi gelap atau bayangan atau aspek-aspek dalam ketidaksadaran mereka. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kemampuan untuk beradaptasi. Jadi pribadi yang sehat mampu beradaptasi dengan perubahan dalam kehidupan, menangani stres dengan baik, kemudian memiliki kapasitas untuk memecahkan masalah-masalah dengan cara yang konstruktif.
Kemudian pribadi yang sehat selanjutnya itu ada kreativitas. Mereka memiliki akses ke sumber daya kreatif mereka dan mampu mengungkapkan diri melalui seni, karya sastra, atau cara-cara kreatif lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang pribadi tidak sehat menurut Jung. Ada beberapa juga pribadi yang tidak sehat. Yang pertama yaitu ada disintegrasi. Pribadi yang tidak sehat mungkin mengalami disintegrasi atau perpecahan dalam kepribadian mereka. Mereka mungkin merasa merasa terjebak dalam konflik internal seperti konflik antara ego dan bayangan. Kemudian yang kedua yaitu ada ketidakseimbangan. Mereka mungkin cenderung terlalu bergantung pada satu fungsi kognitif atau menghindari aspek-aspek yang lainnya yang mengakibatkan ketidakseimbangan ketidakseimbangan dalam cara mereka memproses informasi dan membuat keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu ada ketidakmampuan memahami diri. Individu yang tidak sehat mungkin kesulitan menerima aspek-aspek dalam diri mereka yang mungkin dianggap negatif. Mereka bisa memproyeksikan aspek ini ke orang lain atau mengalami konflik batin. Kemudian yang keempat yaitu ada ketakutan dan kecemasan. Pribadi yang tidak sehat mungkin lebih rentan terhadap perasaan ketakutan, kecemasan, atau depresi. Mereka mungkin sulit mengatasi stres dan masalah dalam kehidupan mereka. Kemudian pribadi yang tidak sehat berikutnya itu ada ketidakmampuan beradaptasi. Mereka mungkin kesulitan beradaptasi dengan perubahan dalam kehidupan atau menangani konflik antar diri mereka sendiri. Ya baik, selanjutnya yaitu teori Sigmund Freud, di mana ada juga beberapa pembahasan dalam teori Sigmund Freud ini. Yang pertama yaitu biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang ilmuwan Austria yang diakui sebagai bapak psikoanalisis, sebuah teori psikologi yang telah berpengaruh besar pada perkembangan pemahaman kita tentang struktur kepribadian, motivasi, dan pengobatan gangguan jiwa. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiberg atau Moravia. Sekarang daerah ini disebut sebagai Republik Ceko. Keluarganya pindah ke Wina, Austria ketika ia masih sangat muda. Ia mengejar pendidikan kedokteran di Universitas Wina dan meraih gelar doktor dalam bidang kedokteran pada tahun 1881. Freud bekerja sebagai peneliti dan dokter di berbagai rumah sakit dan klinik di Wina. Ia mengembangkan teori-teori awalnya itu tentang psikologi, termasuk konsep ketidaksadaran dan teori insting. Pada tahun 1899, Freud menerbitkan karyanya yang paling terkenal yaitu The Interpretation of Dreams atau penafsiran mimpi. Freud juga mengembangkan konsep struktur kepribadian, terutama dengan memperkenalkan 3 elemen utama, yaitu ego, id, dan superego. Ya baik, selanjutnya yaitu tentang konsep dasar dari teori Sigmund Freud, di mana yang pertama yaitu ada struktur kepribadian. Id adalah bagian ketidaksadaran dan paling primitif dari kepribadian. Ego berfungsi sebagai mediasi antara id dan realitas. Superego mewakili nilai-nilai
dan norma-norma sosial. Kemudian yang kedua yaitu konflik antar ketiga struktur kepribadian. Teori Freud menunjukkan bahwa konflik internal antara id, ego, dan superego adalah sumber utama ketidaknyamanan dan masalah psikologis. Kemudian yang keempat yaitu ada ketidaksadaran Freud atau percaya bahwa banyak pemikiran, perasaan, dan dorongan manusia berada dalam ketidaksadaran. Yang keempat yaitu mekanisme pertahanan. Freud mengembangkan sejumlah mekanisme pertahanan psikologis yang digunakan oleh ego untuk menghadapi konflik dan ketidaknyamanan. Kemudian konsep yang kelima yaitu ada psikoanalisis. Freud memperkenalkan metode terapi yang dikenal sebagai psikoanalisis yang melibatkan analisis bicara dengan pasien untuk mengubah konflik atau untuk mengungkap konflik, untuk mengungkap konflik pengalaman masa kanak-kanak dan dorongan ketidaknyamanan dan dorongan ketidaksadaran. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang struktur kepribadian menurut teori Sigmund Freud, di mana ada 3 struktur yang dipaparkan atau yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Yang pertama itu ada id. Id adalah bagian yang paling primitif dan tidak sadar dari kepribadian. Ini beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan atau pleasure principle dan mencari kepuasan segera dari dorongan instingwal dasar seperti kebutuhan akan makanan, tidur, dan seks. Kemudian struktur yang kedua yaitu ada ego. Ego berfungsi sebagai mediator antara id dan realitas eksternal. Ini beroperasi berdasarkan prinsip realitas atau reality participant dan mencoba memenuhi kebutuhan id dengan cara yang lebih realitas dan sosialmente dapat diterima. Kemudian struktur yang ketiga yaitu ada superego. Superego adalah bagian moral dan etika dari kepribadian. Ini mencerminkan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang diterima oleh individu dari orang tua, masyarakat, dan budaya. Jadi struktur yang dikemukakan oleh Sigmund Freud ini bisa kita dapat pahami misalnya seperti id itu sebagai keinginan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian ego sebagai media untuk bagaimana keinginan atau apa yang kita inginkan itu dapat tersalurkan ke superego. Superego itu menjadi sebuah tindakan bahwa keinginan yang ada dalam itu sudah terrealisasikan di lingkungan atau sudah terrealisasikan sebagai bentuk perilaku atau tindakan kita. Bahasan selanjutnya yaitu tentang pribadi sehat menurut Freud. Pribadi yang sehat dalam pemahaman Freud mungkin cenderung mencapai keseimbangan yang relatif baik antara tuntutan id, ego, dan superego. Individu dengan pribadi sehat mungkin dapat mengalami beberapa fenomena atau beberapa peristiwa atau kejadian yang dapat dialami individu yang memiliki pribadi sehat menurut Sigmund Freud ini. Yang pertama yaitu seorang individu mengenali dorongan-dorongan tidak sadar atau yang berasal dari id mereka. Tetapi dengan dorongan-dorongan ketidaksadaran tersebut, individu dapat mengelola dengan cara yang sosialmente atau dapat diterima oleh ego. Kemudian fenomena yang kedua atau kejadian yang kedua yaitu ada mengikuti norma-norma sosial dan moral atau superego.
tanpa berlebihan atau tanpa konflik internal yang serius. Jadi super ego dapat mengikuti norma-norma yang ada di lingkungan sekitar. Nah, dengan mengikuti norma-norma tersebut, kita tidak berlebihan dalam mengikutinya, sehingga tidak ada konflik yang dapat terjadi ketika kita dapat mengendalikan super ego atau keinginan kita. Kemudian yang ketiga yaitu mampu mengalami kepuasan dalam hidup, menjalani hubungan yang positif, dan menangani konflik internal dengan cara yang sehat. Jadi kita dapat mengalami kepuasan dalam hidup, kemudian dapat menjalin hubungan antar sesama yang positif, yang baik, dan kita juga dapat menangani konflik internal dengan cara, artinya bahwa konflik yang ada dalam diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu ada tentang pribadi tidak sehat menurut Sigmund Freud, di mana pribadi yang tidak sehat dalam rangka Freud mungkin mengalami konflik internal yang signifikan antara id, ego, dan superego. Beberapa ciri pribadi tidak sehat yang bisa diinterpretasikan dari perspektif Freud, di antaranya yaitu yang pertama ada konflik berkepanjangan dan tidak teratasi antara dorongan-dorongan tak sadar atau id dan tuntutan moral atau sosial atau superego. Jadi adanya konflik yang berjangka panjang atau tidak terselesaikan antara id dan superego. Artinya bahwa adanya dorongan dari id itu tidak mampu atau tidak tidak dapat diinterpretasikan oleh superego. Nah, ini akan menjadi sebuah konflik dalam diri kita sendiri. Ada keinginan tapi tidak bisa terrealisasikan. Nah, itu adalah suatu konflik dalam diri kita sendiri. Kemudian pribadi yang tidak sehat selanjutnya yaitu ada gangguan psikologis yang dapat muncul sebagai akibat dari konflik yang parah seperti neurosis dan psikosis. Jadi ketika konflik ini tidak terselesaikan secepatnya, maka akan menimbulkan gangguan psikologis dalam diri kita sendiri. Kemudian pribadi yang tidak sehat yang ketiga yaitu ada mekanisme pertahanan yang berlebihan atau maladaptif yang digunakan oleh ego untuk menghindari atau mengurangi konflik. Jadi mekanisme pertahanan yang berlebihan juga itu dapat mempengaruhi pribadi kita atau kepribadian kita. Menurut Sigmund Freud ini termasuk ke dalam pribadi-pribadi yang tidak sehat menurut Sigmund Freud. Jadi tadi penjelasan yang dapat saya paparkan tentang dua teori menurut Carl Gustav Jung dan menurut Sigmund Freud. Kedua ahli ini memberikan teori-teorinya berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Jadi itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah, saya meminta maaf dari penjelasan yang saya jelaskan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.